Setiap dana bos, ya kalau turun dana bos suka ada ya gak? Ngutik-ngutik dana bos ujung-ujungnya minta duit. Ada. Betul. Siapa itu? Dari oknum wartawan. Oknum wartawan Dan oknum LSM. Oknum LSM. Jadi kita itu sebenarnya seperti dianggap maling. Dianggap maling ya Pak itu. Jadi kepala sekolah itu sudah dianggap maling sekarang itu. Ujungnya mereka minta duit. Pada akhirnya itu. Bapak suka beri berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif T9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengupdate informasi-informasi terkini yang lagi ramai dibicarakan oleh para netizen. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya sehingga Anda akan terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Saya tidak perlu berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Itu aja dimasukin pos anggaran. Saya kalau itu menjadi problem yang seringkali membuat pusing kepala sekolah. Karena ada hal-hal tertentu yang kalau kita merujuk ke penggunaan dana bos, ada yang memang diperbolehkan. Itu bos pusat kan? Iya. Ini yang nanti oleh saya akan diatur yang provinsi. BOPD. Nah, kalau dari BOPD bisa menutupi itu, alhamdulillah kita bisa. Atau gitu kan? Misalnya kan ada putusan Mahkamah Konstitusi komite sekolah tidak boleh mungut. Nah, nanti kita konsultasikan, bolehkah siswa mengumpulkan uang di internal organisasi OSIS-nya untuk membuat kegiatan? Betul. Nanti diatur, sebentar dulu Pak. Nanti kita atur. Terus apa lagi Pak? Itu satu poin kan, yang harus dicari solusinya. Betul. Kalau misalnya iuran, nggak apa-apa. Bagi saya biaya pendidikan yang mahal itu bukan bayar sekolah. Biaya pendidikan yang mahal itu jajan. Ya Pak. Iya. Cuman bedanya kalau jajan 20.000 orang tua siswanya nggak pernah ngamuk-ngamuk, tapi kalau ke sekolah memberikan sumbangsi 50.000 sedunia tahu semua. Betul. Ya, termasuk juga LSM. Iya itulah. Bapak terus terang aja. Iya. Sekarang itu apalagi yang menjadi beban sekolah yang akhirnya sering menimbulkan yang disebut dengan pungutan. Sementara kalau kita melihat kegiatan-kegiatan itu seperti itu di Itu sekolah rutinitas kegiatan. Kalau kegiatan pembangunan? Kalau kegiatan pembangunan ada yang memang diperbolehkan. Karena misalnya merujuk ke dana bos itu kan minimal hanya yang kerusakan ringan Di bawah 30. Kalau membangun? Kalau membangun sudah tidak boleh. Oke. Kalau membangun tidak boleh, mulai sekarang Bapak setiap sekolah negeri di seluruh Jawa Barat bikin rencana pembangunan 5 tahun ke depan. Iya. Sangat enak kalau bisa begitu. Bikin perencanaan karena duitnya menurut saya cukup, Pak. Kan Bapak tahu podcast saya tentang anggaran pendidikan. Siap, saya udah melihat. Ya kan, TIK itu. Kan TIK juga suka bikin pusing kepala sekolah kan? Sangat. Nah, Bapak jujur Pak sama saya. Saya kan akan menghapus dana TIK 750 miliar. Dan saya akan arahkan untuk pembangunan ruang kelas baru, baik sekolah ada maupun yang belum ada. Alhamdulillah. Bapak setuju nggak? Setuju. Bapak pilih TIK, pilih ruang kelas baru. Ada beberapa sekolah di Subang itu yang sangat memerlukan ruang kelas. Udah baru. Bapak ngomongnya yang terus terang aja. Iya. Lebih butuh TIK, lebih butuh ruang kelas baru. Ruang kelas Ruang kelas baru. Lebih butuh TIK, lebih butuh meja. Ruang kelas baru dulu. Ya bukan, lebih butuh meja, TIK lebih butuh meja dan kursi. Iya, meja dan Nah, kursi. oke. Lebih butuh TIK, lebih butuh toilet tiap kelas. Toilet. Iya. Salaman saya. Setuju bisa. Jadi uang yang 750 itu nggak akan saya buang kemana Pak? Akan saya arahkan untuk membangun ruang kelas baru. Makanya setelah ini saya mau bikin rakor para kepala sekolah seprovinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Belum perubahan anggaran. Alhamdulillah. Nah, biar Bapak nggak pusing lagi. Betul. Berikutnya, suka ada yang mintain duit nggak ke sekolah? Jujur ngomong. Ada. Bukan ada. Setiap dana bos, ya kalau turun dana bos suka ada ya nggak? Ngutik-ngutik dana bos ujung-ujungnya minta duit. Ada. Betul. Siapa itu? Dari oknum wartawan. Oknum wartawan. Dan oknum LSM. Oknum LSM. Jadi kita itu sebenarnya seperti dianggap maling. Dianggap maling ya Pak itu. Jadi kepala sekolah itu sudah dianggap maling sekarang itu. Ujungnya mereka minta duit. Pada akhirnya itu. Bapak suka beri berapa?
kadang-kadang kan ada hal-hal yang negosiasi gitu. Oh iya, Bapak jujur aja, kalau mereka datang suka ngaplopin berapa LSM, ngaku wartawan, atau oknum wartawan, atau wartawan yang memang kerjanya cari kesalahan orang dan minta duit. Variasi. Ada berapa rata-rata? Tergantung, kadang-kadang kan ada menekan gitu. 100.000? Ada yang 200.000 ada? Ada. 500 ada? Ada. Paling tinggi Bapak berapa ngasih? Ada yang minta 2 juta ada? 2 juta. Bapak kasih? Tapi kalau yang 2 juta gitu mah, Pak, suka maksa barang. Oh, maksa barang gimana? Jadi Nitip barang, nitip barang. Oh, ini ngomong terbuka aja, Pak. gini, kita mau benahin. Kalau ini. yang di atas 1 juta gitu mah, biasanya suka maksa untuk menjual barang. Menjual barang apa ke Misalnya sekolah? ya, Foto Prabowo sama wakil presiden. Oh, itu harus beli dari mereka. ya, Kan yang itu mah beli di pasar juga banyak. ya kan dipaksa teh ya. Itu harganya berapa? 300 satu setel. Variatif sih. 300 satu tel. Harus Mereka belinya ngejual di figurain. Iya, harus belinya 5 paket minimal gitu. Wah, Allah, loba-loba teuing. Pan di setiap kelas harus ada, apa di kelas harus ada, di ruang guru harus ada. Itu Bapak terpaksa harus Bapak beli. Oke. terpaksa. Sekarang gini, Bapak pengeluaran non budgeter ngasih wartawan, beli barang yang tidak ada di RAB. Segala macam. Per tahun Bapak ngabisin berapa? Nggak bisa diprediksi sih, Pak. Enggak rata-rata. Bapak bisa habis 20 juta nggak setahun? Enggak. Berapa? Enggak lah, di bawah 5 juta sih. Di bawah 5 juta satu sekolah, Pak. Iya. Jadi kalau diakumulasi 100 sekolah, Ya, 4 iya. juta, Pak. Iya. Oke. Jadi itu problem. Ke depan itu nggak boleh lagi. Nanti kita bikin MOU, ya, dengan seluruh aparatur negara, ya kan, kejaksaan, kepolisian. Nanti saya kasih nomor pengaduan. Kalau Bapak nanti didatengin orang, ngaku wartawan, ngaku LSM, tujuannya minta duit, gitu kan? Iya, iya. Lapor dan akan saya tindak lanjuti pemerasan. Dan Bapak nggak usah takut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nun. Itu Gitu. saya sampai tadinya mengundurkan diri kepala sekolah. Oh, Bapak pernah mau mundur kepala sekolah? Saya yang lebih dulu. Saya gitu. lebih dulu. Pusing. Kenapa Bapak mau mundur? Karena ya pusing kalau menghadapi seperti itu. Oh, disangka kepala sekolah teh loba duit. Iya, disangka loba duit. Emang zaman baheula kelas gitu. Kita sudah tidak bisa berpikir tentang bagaimana memajukan pendidikan Ya. Pak, sekarang itu. Karena sudah capek Capek memikirkan oleh itu. orang Iya. yang kerjanya nyari duit dari dunia pendidikan. Iya. Dengan cara nakut-nakutin kepala Menakut-nakutin sekolah. kepala sekolah. Ya bos, pokoknya bos ini cari kesalahannya. Iya. Ini. Udah, kan begini standarisasinya bahwa seluruh kegiatan Bapak kan akan diaudit. Ya. Oleh BPK, oleh inspektorat, oleh BPKP kan. Iya, iya. Jadi mereka nggak bisa ngaudit, nggak bisa apapun. Udah aja nanti audit oleh BPK dan BPK. Bapak ada kesalahan, kalau ada kesalahan kan bisa dikembalikan dulu uangnya. Ya kan Pak, bisa dikembalikan dulu. Ada nggak tertib administrasi, bisa ditertibkan, bukan bikin boncos administrasi. Nah, gitu kan? Ya, Nah itu. Bapak, ini kan ngomong terbuka Pak. Saya mimpin Bapak harus tenang bekerja. Dan saya lindungi staf saya, pegawai saya, untuk bekerja dengan baik. Nggak boleh sama siapapun. Bapak kan tahu, saya berapa kali bela kepala sekolah, bela guru Ya, yang ya. dikriminalisasi. Ya, Bapak kumaha, so. Kalau di SMK izin untuk mengkonfirmasi yang ijazah dulu ya Pak ya. Ah, SMK kan sedikit berbeda dengan SMA. kebutuhan lebih